wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin mensyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, semangat yang kita terus jaga, agar senantiasa kita dalam situasi, dalam posisi orang-orang yang bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian sore, membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad sebagai salah satu cara kita untuk memberikan nasihat pada diri sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana judul atau nama dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba, merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat, pengingat atau alarm yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan membaca, mengaji bab As-Sudasi, bab Sudasi di Al-Maqalah As-Sadisah. Maqalah As-Sadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala man jama'a sittata khisalin lam yad'ul jannati matlaban wala anin nari, lam yada' lil jannati matlaban wala anin nari mahruban. Awaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu wa arafas syaitana fa'asahu wa arafal akhirata fatalabaha wa arafat dunya farafadhuha wa arafal haqqa fa'atba'ahu wa arafal batila fajtanabahu. Ini makalah yang ke-6, wal maqalatus sadisah an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dinisbatkan, disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dalam rangkaian Khulafaur Rasyidin, yang menjadi salah satu bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah dengan mengimani, mempercayai, memuliakan para sahabatnya. Jadi termasuk adalah dengan menerima, menghormati, memuliakan para sahabat Nabi ini, terutama adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat. Yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini berkata, man jama'a sittata khisalin. Man jama'a, siapa yang bisa menghimpun. Jadi menjamak, ada menjamak sholat, dua waktu sholat digabung jadi satu, yang menghimpun. Siapa yang bisa menghimpun, mengumpulkan sittata khisalin, jadi 6 perkara, bisa menghimpun, mengumpulkan, jadi 6 perkara. Lam yada' lil jannati matlaban, lam yada' ay lam yatruk, dia tidak meninggalkan, tidak menyisakan lil jannati bagi surga, matlaban,
tuntutan atau pencarian. Artinya secara otomatik kalau orang bisa mengumpulkan 6 hal ini, nggak usah cari surga. Jadi nggak usah minta-minta surga. Tapi kemudian insya Allah surga itu ada di hadapannya. Artinya lam yada lil jannati matlaban. Dia tidak meninggalkan lil jannati bagi surga itu matlaban tuntutan. Wala anin nari, dan juga tidak dari neraka mahruban. Nah, melarikan diri, menjauhkan diri, wakina ada benar. Ya, kalau mungkin ada salah cetakan yang di buku cetakannya, wala anin nasi. Jadi bukan rok tetapi sin, kalau ya bisa diganti lebih tepatnya karena kaitannya dengan jadi ada al jannah, maka lawannya ya lebih mudah. Wala anin ai hadis sittah mafatihul jannah wa maghalikun. Kata Syekh Nawawi, ai hadis sittah, 6 perkara ini adalah mafatih, pintu-pintu surga, wa maghalikun nari, dan penutup neraka. Ini kata Ali bin Abi Thalib yang bisa menghimpun 6 perkara ini, artinya dia bisa menghimpun pintu-pintu surga dan bisa mengunci pintu-pintu neraka. Nah, 6 perkara itu kalimatnya mudah, tapi pengamalannya subhanallah, masya Allah. Awaluha, yang pertama adalah arafallah. Orang itu mengenal Allah. Mengenal Allah. Ini kalau disyarahnya itu simple, Syekh Nawawi. Mengenalnya cukup bi annahu khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa mumitu. Nah, ini kalau dihayati, difahami, dikenali. Jadi mengenal Allah itu apa sih yang perlu dikenali? Kalau kita dalam mengenal sesama itu kan biasanya orang cukup mengenal itu namanya, kemudian dari mana, alamatnya di mana, pekerjaannya apa gitu ya. Nah, itu ya kalau di kenal dengan manusia itu kan ada di yang paling simpel di KTP. Kalau lagi di formulir gitu. Apa yang kita kenali. Nah, kalau mengenal Allah, kata Syekh Nawawi, ini syaratnya simpel banget. Mengenali Allah pertama sebagai bi'annahu khaliquh. Mengenali bahwa sesungguhnya Allah adalah penciptanya. Penciptanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mengenali, mengetahui manusia sebagai makhluk ciptaan, dan kemudian bisa tahu siapa penciptanya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Luar biasa. Jadi misalnya betapa bingungnya kalau orang itu tidak mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Itu akan menjadi kebingungan yang sangat panjang dan menjadi kegelisahan, goncangan jiwa yang nggak ada habisnya kalau orang itu nggak kenal siapa dirinya sebagai makhluk dan siapa yang menciptakannya. Jadi ini kalau misalnya alasan yang diungkapkan dalam Al-Quran, seruan agar manusia beribadah kepada Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Seruan pertama kalau kita lihat dalam urutan ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan dirimu. Jadi, mengenali, meyakini bahwa mengenal Allah sebagai penciptanya. Jadi ini makrifat yang paling mendasar. Jadi kalau
Kenal siapa Allah? Allah pencipta manusia. Allah pencipta dirinya sehingga nanti akan membantu jadi apa ya, menyadarkan diri untuk mulai misalnya gitu kan, tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta sebagaimana seruan dalam surah Al-Baqarah tadi. Dan lain sebagainya, jadi mengenal Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, waraziku. Nah, ini yang udah mulai ini tendensius. Kalau seringkali orang kalau untuk diciptakan, ya alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Sangat mungkin bagi Allah menciptakan kita bukan manusia. Apa jadinya kalau seandainya Allah ciptakan kita bukan manusia? Atau misalnya ciptakan manusia tapi apa namanya, bukan manusia yang, mohon maaf misalnya, yang tidak mengenal Tuhannya. Jadi ini Allah ciptakan kita sebagai manusia. Nah, yang kedua, warozikuhu, mengenali Allah sebagai pemberi rizkinya. Ini udah mulai tendensius. Kalau manusia itu kalau di kaidahnya adalah menjadi penghamba kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Jadi tabiat makhluk, gitu. Meskipun ada ungkapan yang sekarang lagi suka di medsos itu. Jadi kalau ada istilah berikanlah makan kepada seekor anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengenalmu sepanjang hidupnya, gitu kan, ada begitu kan. Tapi kalau engkau berikan makan kepada manusia berhari-hari, maka dia akan melupakanmu nggak sampai 3 hari. Allah alam jadi manusia gitu ya. Waroziku, mengenali Allah sebagai pemberi rizkinya. Padahal kaidahnya tadi bahwa manusia itu adalah menjadi penghamba kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Misalnya rizki dari Allah yang subhanallah kalau kita baru beli itu berapa misalnya. Untuk oksigen yang harus kita hirup setiap waktu. Jadi kalau perhatikan misalnya, kalau orang di rumah sakit harus perlu beli tabung oksigen. Itu satu tabung berapa harganya dan berapa waktu untuk digunakan. Sedangkan kita ini yang dengan diberikan sehat walafiat, bisa menghirup oksigen dengan segratis-gratisnya gitu ya, sebebas-bebasnya. Rezeki oksigen misalnya, rezeki apalagi misalnya air, udara dan sebagainya, subhanallah. Jadi pemberi rezeki ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan hanya sebagai apa namanya, sarana, wasilah, usaha saja, tapi bukan pemberi rezeki. Makanya ini kita ini kan bahkan dalam cerita hidup kita sudah hidup, kita bertahan sebelum kita mampu bekerja. Ketika masih bahkan dalam rahim, belum tahu apa-apa, Allah beri kita rezeki, ya tak tahu di mana datangnya, gimana Allah memberikannya. Dari rahim sampai kemudian ketika kita lahir ke dunia sekian tahun, belum kerja, belum apa, Allah kasih rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari mana arah yang Allah kehendaki. Makanya wallahu alam bisawab, jadi ar-razzaq hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita bekerja ini ada wabtagu min fadli, cari rezeki anugerah Allah, yang mencari, tapi yang menjamin dapat rezeki atau tidaknya ya harus kita yakini bahwa rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali kan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya orang yang ditinggal oleh orang yang biasa memberinya memberinya belanja, memberinya apa ya, tetap saja Allah berikan rezeki dari pintu yang lain. Oke, ini mengenal Allah, insya Allah ini akan membantu kita untuk semakin tunduk, semakin tawakal, semakin terikat dengan Allah kalau mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Sehingga nanti kita posisikan usaha, bekerja, kasab sebagainya itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam
mendapatkan rizki itu. Jadi, tapi keyakinan pertama, rozikuhu, jadi mengenal Allah sebagai pemberi rizki. Wa muhyihi. Yang ketiga, syarah Syekh Nawawi ini simpel tapi nikmat. Wa muhyihi, mengenali Allah sebagai pemberinya kehidupan, yang menghidupkannya, yuhyi wa yumiit, yang memberikan hak hidup kepada manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup dan matinya manusia termasuk wa mumituhu, yang mematikan ini hanya Allah. Makanya jadi dalam kalimat tahlil yang sering kita baca pada sholat la ilaha illallah syarikalah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit, urusan hidup dan mati kita itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ada orang yang merampas hak hidup orang lain, itu karena hak hidup itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, kewenangan Allah Subhanahu wa taala yang kalau di dunia itu hanya diberikan lewat nanti hukum, makanya atas nama keadilan Tuhan yang Maha Esa kalau ada keputusan hukum. Jadi sekali lagi ini jadi simpel saja. Jadi mengenal Allah itu siapa? Ya Allah adalah pencipta manusia, pemberi rezeki manusia, yang menghidupkan dan mematikan manusia. Dan ini keyakinan yang di hampir semua agama juga sama, meyakini hal yang demikian. Jadi, tentang misalnya orang mati, ya, semuanya hampir semua agama yang saya tahu itu orang mati itu diungkapkan sebagai orang yang menghadap Tuhannya, menghadap penciptanya. Nah, setelah mengenali ini, arafa robbahu, arafallaha, tindak lanjutnya, jadi berikutnya, jadi adalah fa'ato'ahu, lalu mentaatinya, ay fawafaqahu fi awamiri, fawafaqahu menyetujui, setuju, jadi nggak protes, nggak nolak. Jadi kalau dalam dulu bercandaan muafik, hal antum tuwafikun, kalau diucapkan dalam logat Sunda menjadi kacau. Hal antum tuwafikun, muafik, fawafaqahu, lalu menyetujui perintah-perintah Allah itu. Jadi setuju, menerima. Nah, dari setuju, ini insya Allah orang kalau dari sudah setuju, insya Allah akan selangkah berikutnya untuk jadi menjalankan, memenuhi itu tinggal selangkah berikutnya. Syekh Nawawi memberikan syarahnya begitu. Jadi atau ahu ai fawa faqahu fi awamirihi, menyetujui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam filsafat hukum Islam itu ada kalimat simpel bahwa dalam hal perintah Allah, semua perintahnya pasti mengandung maslahat, manfaat bagi manusia, dan semua larangannya, karena dalam larangan itu ada mafsadah, ada darurat, ada bahaya bagi manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya, pasti Allah memberikan warning, memberikan larangan. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, pasti Allah berikan perintah. Jadi itu yang kaidah. Jadi tidak ada perintah Allah yang tidak mengandung manfaat, maslahat bagi manusia. Makanya kalau satu saat ada perintah Allah yang tidak mendatangkan maslahat bagi manusia, maka perintah Allah itu untuk sementara ditangguhkan. Saya contoh nanti ketika puasa Ramadan. Nah, puasa itu kan perintah yang wajib dikerjakan selama bulan Ramadan. Tapi jika perintah puasa itu tidak memberi maslahat, bahkan misalnya mengganggu kesehatan orang yang sakit, maka diizinkan dalam bulan Ramadan itu orang yang sakit tidak puasa. Fa'ato'ah. Jadi ini menyetujui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
menyetujui, ya. Terus larangannya gimana? Larangan itu adalah perintah dalam bentuk nahi, ya, kalau dalam ilmu bahasa. Jadi perintah itu bisa perintah untuk melakukan amar, nah perintah dalam bentuk nahi, artinya larangan. Yang pertama. Yang kedua, wa arafa syaitona. Yang kedua, mengenali setan. Gimana kenal setan? Ya, yang mungkin dikenali ya perbuatannya. Amal innahu min amali syaiton, itu perbuatan-perbuatan setan. Nah, kemudian apalagi misalnya sifat-sifat setan itu yang dikenali. Misalnya setan menyuruh orang untuk murubil fahsya iwal munkar, menyuruh orang berbuat keji, berbuat mungkar. Setan misalnya menyuruh orang untuk bermusuhan. Dalam ayat tentang Khomer, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi perbuatan-perbuatan buruk, fahsya, mungkar, melawan, bermaksiat kepada Allah, melawan Allah, ini adalah perbuatan-perbuatan setan. Nah, ketika orang mengenali setan, lalu mengenali bi'annahu aduwahu, mengenali setan itu adalah musuhnya. Kalau kalau setan yang digambarkan itu kan bentuknya serem-serem, tapi juga banyak juga setan yang dalam prakteknya itu kan bukan serem. Setan-setan yang menggoda itu kalau di Imam Ibnu Jauzi menulis buku Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, godaan-godaan iblis, itu godaan setan. Ya macam-macam, bahkan termasuk godaan setan itu kalau kita baca di buku itu sampai kepada orang ahli ibadah itu bukannya aman dari godaan setan. Jadi misalnya orang ngaji begini ya bukannya aman dari godaan setan, makanya kita diajarkan sejak awal. Misalnya ketika mau baca Quran diajarkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kalau di tafsir Ibnu Katsir itu di awal ketika menafsirkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir itu banyak penjelasan yang cukup menarik tentang setan. Nah, secara umum insya Allah kita tahu lah. Jadi di bawah ini sudah perbuatan setan itu sudah sampai. Termasuk misalnya dalam hal kebaikan, begitu sudah kebaikan itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, nah itu berarti sudah ada kemungkinan ada godaan setan di sana. Atau misalnya orang yang membanggakan diri, takabur, sombong, ujub, ini kan ya bagian-bagian atau diantara sifat-sifat setan yang kita kenali. Jadi ini yang kedua, wa arafa syaiton, mengenali. Jadi makrifat, kenal dengan setan, itu tahu siapa setan, mengenali bahwa itu adalah bi'annahu aduwuhu, bi'annahu aduwuhu, bahwasanya setan adalah musuhnya, fa'asohu. Lalu setelah dia tahu, maka dia khalafa amrohu, dia selisihi, dia lawan perintah setan. Ya gimana ngelawan perintah setan? Jadi aslinya kan manusia Allah berikan kemampuan untuk menghadapi setan aslinya. Jadi misalnya Allah kasih kita, misalnya ada akal pikiran, Allah kasih kita agama, Allah kasih kita petunjuk, sampai Allah kasih kita jadi perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aslinya setan itu lemah. Jadi kalau orang sampai kemudian mudah tergoda oleh setan, artinya ada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi yang godain setan. Kalau sampai mudah digodain itu artinya ada kalau di Al-Mustahlasnya Said Hawa itu yang merupakan di antara ringkasan Ihya Ulumuddin. Ya secara umum untuk melawan setan itu ada dua. Pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi tahu ilmunya bahwa ini adalah godaan setan, bahwa ini sudah salah, ini sudah nggak benar, lalu amal, berbuat
melakukan sesuatu untuk mulai dari mukhalafah, melawan, meninggalkan perintah setan itu, sampai kemudian mengganti dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ini. Oke, ini kalau bentuk wujudnya ya bisa dalam aneka macam lah. Wallahu a'lam insyaallah. Yang kedua, yang ketiga wa arafal akhirata. Yang ketiga, kalau orang bisa menghimpun 6 perkara, jadi pertama mengenal Allah, yang kedua mengenali setan, yang ketiga mengenali akhirat. Wa arafal akhirata. Mengenali akhirat bi annaha darul baqani. Bahwasanya akhirat adalah rumah abadi. Rumah abadi, rumah yang kekal. Jadi al-baqa, jadi manusia akan menjadi makhluk kekal. Ini kekal di akhirat, kalau dunia ini sementara. Nah, karena akhirat itu baqa, kekal, fatolabaha. Lalu dia mencarinya, menuntutnya. Jadi, bistiqdadizadilah. Syekh Nawawi mengartikan bahwa mencari akhirat itu adalah dengan bistiqdadizad, dengan mempersiapkan bekal laha bagi akhirat. Kalau dalam ma'rifatul insan, mengenali manusia. Jadi kalau untuk keperluan manusia di dunia ini, semua perbekalannya itu sudah Allah siapkan. Sudah Allah tetapkan, bahkan kalau dalam keyakinan kita tentang rizki dan sebagainya itu kan sebelum lahir ke dunia, keperluan dunianya itu sudah Allah tetapkan. Tapi untuk akhirat kelak, itu sangat ditentukan oleh apa yang dibawa dari dunia ini. Jadi fatolabah bistiqdadizadilah. Jadi karena itu menjadi disebut ada nama lain akhirat itu kan, ada apa itu, darul jaza, hari pembalasan, yaumuddin, hari pembalasan. Ya, balasan dari amal yang dilakukan di dunia ini akan dibalas nanti di akhirat. Makanya ya, kita dikasih kesempatan di dunia ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan harapan agar nanti bisa menjadi bekal akhirat. Dan kalau ada keburukan di dunia yang akan mengganggu nanti di akhirat, kita diberi kesempatan namanya taubat. Namanya taubat. Maka sampai ada istilah, jadi kalau catatan keburukan itu dicatat dengan pensil. Jadi masih ada kesempatan untuk dihapus dengan berbagai macam cara. Ada kebaikan, ada taubat, ada istighfar, bahkan doa orang lain bisa membantu orang untuk menghapus keburukan. Jadi ini mempersiapkan, mengenali akhirat itu dengan fatolabah, mempersiapkan diri untuk akhirat, seperti yang diceritakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Arab Badui, itu kan, orang Arab Badui itu di zaman Nabi itu sangat ditunggu oleh para sahabat. Jadi kalau orang Badui ini kan, kalau nanya-nanya itu polos. Kalau para sahabat kan suka, ya kadang nggak enak kalau mau nanya kepada Nabi. Nah, ketika Nabi bercerita tentang akhirat, tentang itu, orang Badui nanya, terus kapan akhirat itu tiba? Mata sa'ah, kapan akhirat, kapan kiamat tiba ya Rasulullah? Nah, ketika yang Badui itu bertanya gitu, Nabi balik tanya lagi, wama a'adat tala. Emang kok nanya akhirat, emang kamu udah persiapan apa? Jadi orang bertanya dijawab dengan pertanyaan. Lalu dalam riwayat, jadi orang Badui itu mengatakan, uhibbullaha wa rasulahu. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Jadi ini jadi orang percaya akhirat itu diukur dari seberapa orang
mempersiapkan diri menghadapinya. Wa ma'adatalah. Sama misalnya kayak kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan kita punya cara hidup yang preventif ya, untuk nanti. Misalnya, kenapa sih anak kecil disuruh sekolah? Ya pasti alasannya biar nanti kalau dewasa menjadi orang yang berilmu, berguna, bisa berbuat, beramal. Nah, kalau udah beramal apa? Kalau udah bisa bekerja mau apa? Saya kenapa sekolah milih sekolah ini? Di antara alasannya adalah biar kerjanya gampang. Kalau udah kerja mau ngapain? Terus gitu kan, bahwa aktivitas perbuatan hari ini untuk nanti. Nah, makanya dalam iman kita bil yaumil akhir, ketika kita meyakini hari akhirat itu, ya ini semoga terus menjadi landasan yang membuat kita beramal untuk hari ini, beramal hari untuk akhirat nanti, sehingga ya banyak yang jadi bekal yang bisa kita buat. Jangan sampai jadi amal kerja hari ini mau dipanen hari ini sayang. Jadi kalau orang yang maunya kerja sekarang untuk dipanen sekarang, ya ini khawatir nanti seperti kayak misalnya orang yang tadi kerja nggak nabung apa-apa gitu kan, ya begitu nanti selesai kerja nggak punya apa-apa. Makanya iman bil yaumil akhir semoga terus menjadi landasan amal perbuatan kita di dunia ini, sehingga semua kesempatan itu bisa kita konversi untuk menjadi zat fatazawwadu. Jadi berbekallah fa inna khairaz zati taqwa. Jadi semuanya di bekal akhirat. Saya pernah baca salah satu cerita Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha itu mengajarkan bagaimana istidad di yaumil akhir. Sampai diceritakan Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha itu kalau bersedekah lalu sedekahnya dibalas dan diberikan balasan oleh penerima sedekah, kan memang juga dalam adab Islam kan begitu kan. Kalau mendapatkan kebaikan orang lain, maka balaslah pemberi kebaikan itu dengan yang sama atau lebih baik. Wa idza khuitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, itu Ummul Mukminin itu diceritakan kalau dia bersedekah kepada seorang lalu yang menerima sedekahnya itu membalas dengan sedekah bahkan lebih baik, itu suka malah takut. Jadi takut, khawatir nanti tidak mendapatkan pahala akhirat. Sisakan seperti itu. Jadi wallah bisa, makanya dalam banyak cerita di orang-orang soleh di masa lalu itu, kalau sedekah itu fa'ahfaha, dia sembunyikan sedekahnya sehingga penerima sedekah tidak tahu kepada siapa dia membalas sedekah itu, dan nanti penerima sedekah hanya bisa mendoakan jazallahu, semoga Allah membalas. Jadi dibalasnya dengan doa. Jadi semoga Allah membalas pemberi sedekah itu dengan balasan yang baik. Ini yang ketiga ya, asalis wa arafal akhirah fatolabah. Yang keempat, Rabi wa arafat dunya bi annaha faniyatun wa annaha darul mamar farafadha ay tarokaha wa lam ya'khud minna illa bi qadri zatihi lil akhirah. Yang keempat, jadi 6 makrifat yang kalau orang bisa menghimpun keenam-enamnya, maka dia telah mendapatkan pintu surga dan telah menutup pintu neraka. Jadi yang keempatnya adalah wa'arofat dunia, mengenali dunia. Yang dikenali apa? Bi'annaha faniyatu, bahwa sesungguhnya dunia itu fana, binasa. Yang faktanya ya yang kita saksikan setiap hari,
Kalau enggak manusianya binasa duluan, kalau enggak ya hartanya binasa duluan. Jadi ada orang yang apa hartanya berlimpah tapi pemiliknya sudah binasa duluan. Akhirnya hartanya menjadi bagian bagi ahli waris. Ada orang yang masih hidup tapi hartanya sudah habis semua. Ya itulah cerita dunianya itu kalau mau kita sederhanakan. Fani ya. Ya apa semuanya akan binasa, akan fana. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Waqaul halimu halu. Jadi mengabadikan urusan dunia itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, karena tabiatnya dia adalah fania, dia akan binasa, maka mempertahankan dunia dengan mati-matian, nah ini makin bahaya gitu kan. Orang yang mempertahankan justru akan mati kok, dunianya dipertahankan sampai mati-mati. Jadi meyakini bi anafanya. Wa annaha, dan bahwasanya dunia itu adalah darul mamar. Ini adalah rumah perlintasan, rumah singgah. Nah, itu kalau bahasa Nabi itu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Jadilah kamu di dunia itu sebagaimana sepertinya engkau orang asing yang akan pasti pulang ke kampung halaman, atau abiru sabili, atau orang yang melintas. Ya, melintas ya. Memang saya sering bercanda, tetap bagaimanapun juga namanya lintasan. Kalau lintasan itu makin bagus, makin aman, makin nyaman, insya Allah juga makin nikmat lah bagi yang melintas. Misalnya jembatan. Jembatan itu ya yang diperlukan ya bukan sekedar dia bisa membuat orang lewat dari satu tepi ke tepi yang lain. Ya, tapi jembatan itu ya perlu yang aman, nyaman, yang lewat bisa semakin cepat sampai ke tujuan, tidak kerepotan. Ya dunia begitulah. Tapi ini ya persepsi yang perlu kita bangun bahwa ini dunia perlintasan aja. Nah, makanya kalau orang lama-lama di jalan, sama itu kan. Orang jalan udah dibikin sebagus begitu, gak ada orang yang berlama-lama di jalan. Maunya orang itu ketika di jalan melewat itu ya kalau bisa secepat mungkin sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, itu. Dengan catatannya selamat. Nah, kalau cepat tapi malah nggak selamat ya artinya rugi lah misalnya. Itu kemudian di apa itu ungkapan Jawa itu alon-alon, waton klakon, akhirnya nggak ya kurang kompetitif lah. Tapi kalau mau ya cepat dan selamat. Nah, tapi yang harus dipastikan kalau di perlintasan itu selamat dulu. Nah, yang penting bisa selamat. Itu kalau kita dahulukan. Nah, masalah dari kecepatan, jadi speednya, atau masalah kenyamanan, nah berikutnya itu nomor sekian. Tapi harus kita pastikan orang lewat, orang melintas itu siapapun kita, dalam insting manusia itu adalah yang pertama adalah selamat. Selamat. Makanya kita perhatikan misalnya kalau ada bencana atau musibah, maka insting manusia itu hanya ada satu, yang penting selamat. Dia tinggalkan semua apapun itu, kenyamanan semuanya itu udah semuanya, udah gak ada artinya. Karena yang penting adalah selamat. Nah kalau dalam bencana dunia saja orang berpikir selamat, apalagi nanti dalam huru hara akhirat. Jadi ini kita kembalikan, jangan sampai manusia yang memiliki insting untuk survival itu, untuk selamat itu, kemudian terkalahkan oleh hal-hal lain. Artinya gara-gara mengejar kenikmatan, kalau di perjalanan, gara-gara ngejar kecepatan, malah akhirnya mengabaikan keselamatan. Jadi Allah alam kalau pandangan saya ini, kalau penjelasan Syekh Nawawi, jadi mengenali dunia itu pertama adalah fana, kedua adalah sebagai ruang rumah lintasan
atau jalur perlintasan. Nah, kalau jalur perlintasan, kali lagi, kalau saya menekankan, lintasan itu, ya, yang pertama adalah selamat, aman. Nah, berikutnya silahkan nanti disempurnakan. Nah, karena dunia itu adalah dafaniyatun wa anhadarul mamar farofaduha. Lalu dia menolak untuk abadi di dunia. Makanya nggak sedikit dalam cerita orang-orang soleh dulu itu kan. Nah, misalnya apa namanya sampai merencanakan bagaimana bisa mendapatkan momentum meninggalkan dunia itu dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya. Baik, tarokah meninggalkan dunia ini, walam ya'khud minha, dan tidak mengambil dari dunia itu, illa biqadri zatihi lil akhirah. Kecuali sebagai bekal untuk akhirat. Artinya bahwa dunia ini semuanya dikonversi untuk menjadi bekal akhirat. Apapun ini semuanya bisa. Jadi yang kaya memiliki banyak kesempatan untuk mengkonversi kekayaannya menjadi bekal akhirat. Karena tidak ada apa itu yang diceritakan Al-Quran, amalan yang mempercepat orang selamat dari akhirat melebihi infak. Hanya di akhir surah Al-Munafiqun itu kan, jadi orang berharap fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Nah, apalagi misalnya orang yang jadi jadi pejabat, memiliki kedudukan, itu juga memiliki peluang untuk mengkonversinya menjadi bekal akhirat yang semakin besar. Bahkan sampai nanti orang yang tidak mampu, orang miskin, orang duafa, ini yang kalau dalam cerita-cerita ini kan, bahwa orang miskin di akhirat itu lebih cepat ke surga dibandingkan dengan orang-orang kaya misalnya. Ya karena masalah pertanggungjawabannya nggak banyak. Tetapi sekali lagi orang kaya memiliki kesempatan untuk mendapatkan surga juga dengan lebih besar. Yang diceritakan di masa Nabi, orang-orang miskin yang protes kepada Nabi, orang kaya memborong semua kebaikan. Ya, orang miskin juga dikasih pelajaran tentang cara mendapatkan banyak kebaikan dengan bacaan zikir dan sebagainya. Jadi semua orang berkesempatan di dunia ini untuk mengkonversi semua keadaannya, semua situasinya menjadi zaduhu lil akhirah. Biqadri zatihi lil akhirah, untuk menjadi bekal apapun insya Allah. Nah, tinggal pilihannya mau bekal yang menyenangkan atau bekal yang menyusahkan, itu semuanya bisa. Jadi misalnya kan, jadi mulai dari diri kita sendiri, misalnya itu kan dikasih kesempatan sehat walafiat, bahkan sudah diberikan iman Islam, itu kan nikmat yang luar biasa. Tapi apakah bisa melipat gandakan iman Islamnya itu untuk menjadi semakin bernilai kebaikan untuk akhirat kelak? Jadi inilah, jadi ma'rifatud dunya, jadi farofaduha walam ya'khud bin nabi qadri zatil akhir. Kalau di akhir surah Al-Qasas itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ma'rifatud dunia ini kalau 2 poin yang disampaikan Syekh Nawawi. Yang pertama, jadi mengenali dunia adalah ada faniyah wa darul mamar. Yang kedua adalah tidak mengambil dunia kecuali untuk bisa menjadi bekal ke akhirat. Nah, kalau dunia nggak jadi bekal, ini perlu kita evaluasi. Jadi sama semua evaluasi. Jadi misalnya kalau waktu kita tidak bisa menjadi bekal akhirat, kalau ilmu kita nggak bisa menjadi bekal akhirat, kalau pekerjaan kita nggak bisa menjadi bekal akhirat, kalau bahkan misalnya itu anak-anak kita, teman-teman kita, semua kita ini harusnya bisa kita konversi menjadi bekal akhirat.
Ya, kalau kira-kira nanti kalau yang akan merepotkan di akhirat, ya mumpung di dunia masih ada kesempatan untuk melakukan evaluasi. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, waktu ini mau habis ya. Wa arafal haqqo ay as-sawab minal ahkam fa'atba'ahu wa amilah. Ini yang kelima, wa arafal haqqo. Mengenali kebenaran, mengenali yang benar, al-haq ay as-sawab minal ahkam. Hukum-hukum yang benar. Nah, ini kalimat agak sensitif ini kalau zaman sekarang karena orang menggunakan kata al-haq wal batil ini untuk semua ini ya, untuk semua level. Kalau di terminologinya kan agak beda-beda. Kalau al-haq wal batil ini dipakai untuk hal yang bersifat usuliyah, pokok pondasi. Jadi itu misalnya antara iman dan kufur, antara mukmin dan musyrik, itu hak wal batil. Tapi begitu kebenaran dalam kebenaran, kebenaran dalam kebenaran. Jadi misalnya keperbedaan dalam fikih, pertentangan dalam fikih itu bisa jadi dua-duanya sama-sama hak, meskipun kelihatannya bertentangan. Misalnya, ya kalau fikih itu kan ikhtilaf, beda pendapat. Ada mengatakan batal, ada mengatakan sah. Ya, kalau pada dalil fikihnya bisa dua-duanya bisa sama-sama benar. Bisa. Apalagi nanti dalam urusan yang lebih kalau akhlak itu yang dipakai biasanya itu kaedahnya tercela atau terpuji. Tercela terpuji ada misalnya akhlak mahmudah, akhlak madmumah, ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah. Terminologinya gitu-gitu ini. Al-haq ini kembali lagi kepada al-haq wal batil itu adalah terminologi untuk hal yang bersifat usuliyah, fundamental. Jadi kalau yang belajar agama itu kan misalnya dalam agama ini ada yang bersifat usul, ada bersifat huru, gitu. Nah, hak wal batil itu adalah hal yang bersifat usul, bersifat pokok. Nah, ini orang yang mengetahui al-haq, as-shawab minal ahkam, hukum-hukum yang benar, fa'atba'ahu lalu mengikutinya. Makanya dalam hadis tentang hakim itu ya, hakim itu yang disebutkan ada 3. Ada hakim yang tahu kebenaran lalu mengikutinya, maka dia hakim ahlul jannah. Ada hakim yang tahu kebenaran lalu dia meninggalkannya. Ini hakim ahlul nar, lalu hakim yang layak riful haqqa wa layak tabi'u. Nggak tahu mana benar mana salah, kayaknya ngawur gitu. Ya kemungkinan salah. Ya umumnya kalau yang ngawur nggak tahu mana benar salah ya biasanya banyakannya salah sih. Ini pengalaman kita zaman sekolah dulu kan begitu ngerjain soal ujian dengan cara yang tidak pakai makrifah, nggak pakai ilmu, ya yang penting ngawur ngasal aja, umumnya salah. Umumnya salah. Allah alam bisa. Jadi yang kelima ya, jadi tahu mana yang benar lalu diikuti. Wa arafal batila, mengenali al batil, ay ghairu sahihin. Jadi yang salah, yang batil, walam fajtanabahu, lalu dia menjauhinya. Ini kalau dalam doa yang diajarkan, Allahumma adal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu satu yang benar dan berikan anugerahkan kepada kami, rizkan kepada kami untuk mengikutinya. Karena orang kalau karena berbagai macam faktor bisa jadi tahu itu benar tapi ya tahu itu salah tapi ya itu yang seringkali jadi catatan. Oke, ini nasihat Ali. Kemudian masih sepotong berikutnya wal maqalatus sabiah
Kita sambung masih ada juga dari Ali, dan makalah yang ketujuh waqala al-imamu Ali aidan al-maqalatus sabi'ah qala Aliun karamallahu wajhah, berkata Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata pula, an-ni'amu salah sittatu asya, nikmat itu disebutnya ay aqdamuha. Di wafi nuskhatin wa qala Umar, dalam catatan yang lain, nuskhoh yang lain, catatan yang lain, ini kalimat yang dinisbatkan kepada Umar, bukan Ali. Karena aqdamuha, nikmat terbesar itu ada 6 sitatu asya. Al-Islamu wal Qur'anu wa Muhammadun Rasulullah wal afiyatu was-sitru wal ghina 'anil nas. Nikmat terbesar bagi manusia yang pertama adalah al-Islam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan Islam, menerima Islam, bisa mempelajari Islam dengan seluruh maknanya. Jadi mau makna yang ilmiah maupun makna yang cocokologi. Kalau ilmiah kan pakai lugotan wastilahan itu Islam. Kalau yang cocokologi itu kan yang sering kali dipakai Islam diartikan dengan akronim itu ya, cocokologi ya, silakan aja. Nikmat yang pertama. Makanya jadi dalam pengakuan syukur ahli surga kelak itu kan, di antara ucapannya adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, alhamdulillah yang telah menunjukkan kami kepada ini, kepada Islam. Ya, kita ya, karena nikmat terbesar sampai ketika dalam cerita saat Nabi mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit, lalu Nabi ajak anak Yahudi itu untuk masuk Islam, membaca syahadat. Lalu anak itu seperti minta izin kepada orang tuanya, boleh enggak kalau ngikut ajakannya Nabi Muhammad. Ayahnya mengisyaratkan untuk boleh. Lalu anak itu dalam cerita sempat membaca kalimat syahadat dan tak lama kemudian anak itu wafat. Dan seperti dalam film kayak kesannya gitu. Maka Nabi kemudian bersyukur, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dengan dia menyatakan syahadat, menyatakan Islam, Allah telah menyelamatkannya dari neraka. Maka dalam cerita di misalnya Al-Quran, kisahnya Saharatu Fir'aun itu kan luar biasa. Bagaimana mereka tukang-tukang sihir ini setelah mendapatkan Islam lewat Nabi Musa. Jadi lewat Nabi Musa mereka telah mendapatkan Islam, maka mereka nggak mau ditukar Islamnya itu meskipun harus mereka bayar dengan jiwa raganya. Sampai dalam cerita, di banyak cerita ini ya, di Al-A'raf ada, kalau nggak salah di surah Toha juga ada. Surah Toha di agak ini agak detail. Sampai mereka ya nggak keberatan ketika mempertahankan Islamnya itu harus dengan dipertaruhkan jiwa dan faqdima at-taqat. Sampai jadilah dalam cerita jadi pengikut tukang-tukang sihir yang bertanding dengan Nabi Musa itu paginya masih membanggakan Fir'aun, siangnya mereka beriman pada Nabi Musa, pada Allah, lalu sorenya sudah menjadi ahli surga, itu kan langsung dihukum mati oleh Fir'aun. Ini kita alhamdulillah kita bersyukur kita telah mendapatkan hidayah Islam dan semoga kita bisa mempertahankannya. Terus minimal setiap Jumat kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat pertama. Wal Qur'an. Nikmat yang kedua Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, kalau ada bersyukurlah dia.
orang yang bisa membaca Quran. Alhamdulillah, kaum muslimin, kalau mau disurvei itu, nggak ada kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran. Bahkan nyaris nggak ditemukan seorang muslim yang tidak hafal Quran. Jadi kalau nggak hafal 30 juz, setidaknya hafal juz 30. Kalau nggak hafal juz 30, minimal dia hafal depan dan belakang. Minimal Al-Fatihah itu hampir semua kaum muslimin itu hafal Al-Fatihah. Nah, setelah itu nanti belakangnya kulhu, itu kan pada hafal, insya Allah. Nikmat Al-Quran. Ya, makanya mau Ramadan, nikmat terbesar ya, kita jadikan. Ya, kalau baca Quran ini, kalau bagi yang tidak mentradisikan, ini berat. Makanya perlu kita disebut dengan wirid Quran. Jadi membuat komitmen diri untuk membaca Quran. Ya, Quran. Ya, insya Allah kalau Ramadan ini, kalau pengen memulai buat wirid Quran ini, insya Allah orang akan mafhum semuanya. Kalau nggak Ramadan, tiba-tiba baca Quran itu, misalnya bareng-bareng di rumah. Kalau nggak Ramadan, bisa nanti ngundang penasaran tetangga, disangkain ada siapa yang meninggal kok banyak baca Quran. Atau misalnya baca sendiri, kalau nggak Ramadan, tidak di waktu malam, siang-siang hari baca Quran, ditumbenin. Tapi insya Allah kalau Ramadan ini, kalau orang mau melakukan ini ya, apa misalnya itu ya, inkilab, revolusi diri. Jadi mau memulai wirid Al-Quran, ini Ramadan paling bagus. Jadi karena kapan saja orang baca Quran di bulan Ramadan, orang akan welcome. Misalnya bahkan di kereta, di kendaraan umum, tempat umum membaca Quran, kalau Ramadan orang welcome. Ini nikmat. Maka Allah memberikan penghormatan bagi kita. Jadi ahlul Quran Allah khasatuhu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mari kita nikmati. Apalagi yang sudah bisa baca, punya hafalan, kita nikmati. Nah, yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ketiga adalah yang terbesar adalah nikmat ada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam cerita dulu para sahabat Nabi, jadi begitu karena ini nikmat terbesar, maka wafatnya Nabi pada zaman itu dimaknai sebagai musibah terbesar. Tidak ada musibah terbesar bagi umat ini pada zaman sahabat Nabi itu melebihi musibah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nikmat Nabi sebagai nikmat itu kan disebutkan dalam Al-Quran di antaranya di surah Ali-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin. Di surah Ali-Imran ayat berapa itu? 164. Firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa ya'lamul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah berikan nikmat besar. Dan kita berkeyakinan bahwa Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita dipimpin oleh para pemimpin para rasul. Oleh rasul terbaik dari sekian banyak rasul utusan Allah. Ini kan menjadi semakin banyak alasan kita untuk merasakan nikmatnya menjadi umat Muhammad, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang aneh itu ada orang yang sudah mendapatkan nikmat sebesar ini, diberikan Nabi Muhammad Rasulullah yang malah tertarik sama yang lain. Nah, maka ini kata Syekh Nawawi, wayan bagi lana an naqula kulla yaumin. Wayan bagi dan seyogyanya dan sepatutnya dan sebaiknya lana bagi kita an-naqula untuk membaca kulla yaumin setiap hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama.
Ya setidaknya lah yang populer kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ini bacaan zikir pagi dan sore. Jadi kita refresh syukur kita kepada Allah, ridho kita kepada beberapa nikmat. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Wa bil islami dina, aku ridho Islam agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyya, dan aku ridha Muhammad Rasulullah adalah nabi dan rasul utusan untukku. Gitu kan. Jadi merasa sangat tersanjung ya. Untuk kita Allah berikan rasul terbaik, nabi terbaik. Wabil Quran, dan ridha Al-Quran hukman, sebagai hukum, sebagai apa, hukum itu pengatur pemerintah, wa imaman, dan sebagai imam, sebagai pemuka, sebagai pemimpin, sebagai teladan. Ini nikmat yang disebutkan. Jadi a'dhamun nikmah, a'dhamuha, nikmat terbesarnya Islam, Quran, Muhammad. Nah, yang ketiganya, yang keempatnya wal afiyah, wal afiyah ai difaul makarihi, terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan, al afiyah. Makanya suka disebutkan sehat wal afiat. Jadi bahasa Indonesia kalau sehat itu bersifat fisik ya. Nah, kalau afiyah ini diartikan difaul makari, terlindung, terproteksi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu yang keempat, dan nikmat terbesar. Ya, kalau dalam ilmu persilatan itu ya, jurus tertinggi itu ya al-afiyah, selamat. Bahasa Jawanya itu selamat, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kelima wasitr, wasitr ai sitrul uyub, tertutup aib. Ini nikmat luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau seandainya Allah buka aib kita, kalau setiap kesalahan Allah buka, naudzubillah min dzalik, rasanya nggak ada baiknya sedikit pun kita ini. Makanya kita ini tampak baik di hadapan orang itu kan sesungguhnya karena Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita. Allah tutupi kekurangan kita. Makanya salah satu musibah itu, karena siapapun ini insting orang itu nggak mau aibnya itu kebuka. Makanya di antara dosa adalah membuka aib orang lain. Dan ketika orang bisa menutup aib orang lain, menutup cacat kekurangan orang lain, itu, insya Allah ini menjadi salah satu amal terbaik. Jadi banyak antara apa ya, antara mata, telinga, dan mulut itu menarik. Jadi kalau dalam urusan membuka aib ini, kalau kita gunakan akhlakul Quran, itu memang sangat luar biasa. Bahwa orang yang membuka aib orang lain sampai kemudian mencemarkan nama baiknya, itu bisa membuat orang itu kehilangan status sebagai orang adil dan mendapat label sebagai orang fasik. Di dalam Al-Quran di surah An-Nur, surah 24 ayat ke-4, tentang orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi dalam ayat itu. Firman Allah Subhanahu walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ini kita bisa menentang bahayanya orang membuka aib orang lain. Jadi orang tahu, tapi nggak cukup saksi untuk menegakkan hukum. Nah, itu justru malah bisa membuat yang bersangkutan kehilangan keadilannya dan menjadi wa ulaika humul fasiqun.
Dimana kalau tahu ya, tahu tapi nggak cukup saksi ya diam, nggak boleh buka-buka aib. Kalau mau menasihati, ya nasihati dengan cara yang ya, karena itu aib, ya cara dengan yang sesiriah mungkin, serahasia. Wallah alam bisawab. Jadi ini yang menjadi PR di kita ya. Tentang ya, apalagi kemarin ya, masa-masa pemilu itu orang bongkar-bongkar aib. Naudzubillah min dzalik. Jadi menyedihkan lah Pak itu. Padahal semua orang itu nggak ada orang yang mau dibuka aibnya. Semua orang nikmat terbesar itu diantara adalah orang ditutupi aibnya. Nah setelah itu ya diselesaikan kalau kepada manusia dengan sama manusia, kalau kepada Allah selesaikan kepada Allah. Yang terakhir yang keenam adalah walghina anin nas. Tidak tamak. Sudah merasa cukup. Tidak apa namanya? Tidak berharap ke orang lain. Jadi walghina anin nas. Jadi sudah merasa cukup. Jadi itu makanya salah satu akhlak dalam kehidupan sosial itu. Jadi tidak tamak, tidak ngarep.com gitu ya. Walghina anin nas. Fi umur itu dalam urusan dunia. Jadi tidak berharap, tidak ngandelin. Jadi ini banyak maknanya, bisa maknanya kemandirian, bisa maknanya ada qanaah, bisa maknanya ifah, bisa maknanya macam-macam. Jadi ini orang yang jadi tidak merepotkan orang lain, dan ini masya Allah ya dalam tradisi masyarakat kita itu ya sesungguhnya di antara akhlak yang bagus itu, tidak merepotkan orang lain. Jadi tidak membebani orang lain. Itu walghina anin nas. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan Syekh Nawawi. An Anasin dari Anas an Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, yaqulu berfirman Rabbukum Tuhan fil hadisil qudsi dalam hadis qudsi, ya benda Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, anak cucu Adam, tafarraq, fokuslah, meliki, jadi fokus, jadi, li ibadati, untuk beribadah kepadaku, fokus untuk ibadah, dan ibadah dalam makna yang luas, dalam setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku. Kalau definisi Ibnu Taimiyah, ibadah itu menarik. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yarda. Ibadah adalah nama yang menghimpun seluruh segala sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai, minal aqwali wal af'al, berupa ucapan atau perbuatan, dohiron wa batina, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi yang populer ya di Ibnu Taimiyah. Nah, tafarraq, fokuslah li ibadati, untuk menyembahku, beribadah kepada amlak qalbaka, akan aku penuhi hatimu, ghinan, kekayaan. Hati jadi hati yang kaya, sudah selalu merasa cukup. Ini kan mental ini. Mental kaya. Kalau di dalam pertandingan mental juara, hal ekonomi ini mental kaya. Ini yang parah ini di Indonesia ini, di kita ini, seringkali mentalnya mental miskin. Sudah sekaya apapun selalu masih kurang. Nah, itu kan mental miskin. Kalau orang sudah mental kaya, nah udah semiskin apapun udah merasa cukup. Ini sederhananya, enak diomongin, susah dikerjakan. Jadi akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Hatinya hati kaya, kaya hati. Wa amla yadaika rizqan, aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Materi secara umum dipahami manusia. Ya bena Adam, wahai bani Adam, la taba'ad anni, jangan kau menjauh dariku. Amla qalbaka, kalau kau jauh dariku akan aku penuhi hatimu fakron, kemiskinan, kefakiran. Selalu merasa kurang, nggak pernah ada cukupnya. Nah,
dalam urusan materi akan jadi tamak, sampai jadi serakah. Nah, ini kan orang serakah disebutnya kan orang fakir. Jadi orang kaya yang fakir itu ya namanya serakah. Orang miskin yang fakir ya jadinya tamak. Fakir. Hatinya jadi hati yang fakir, hati yang selalu kurang, nggak pernah cukup. Wa amla yadaika syughlan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Orang sibuk tapi nggak produktif, nggak ada isinya. Jadi ini rawah Tabrani wal Hakim, hadis riwayat Tabrani dan Al Hakim. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita sore hari ini, membaca makalah yang ke-6 dan ke-7, makalah yang disandarkan, dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang di catatan lain makalah ke-7 ini nisbatnya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bermanfaat untuk semuanya, bagi kita semuanya menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita bisa menyemangati diri kita untuk mengisi Ramadan kali ini dengan amal terbaik. Dan kita bisa hadirkan dalam perasaan kita, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir di hidup kita, sehingga dengan semangat itu, karena ini adalah last moment, kesempatan terakhir kita di Ramadan, semoga semakin meningkatkan semangat kita untuk ikhtinam, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.